Oke, udah muncul belum soalnya? Sudah. Oke. Jadi sekarang kita belajar penalaran matematik ya. Di sini kita mulai dengan soal pertama. Ya, ada keterangan seperti ini. Ada tiang lampu, pasang puncaknya ada lampu. Ani badannya 1,5 berada pada jarak 15 meter di tiang lampu. Di sisi lain, tiang lampu tersebut dipasang dua tiang, tiang A sama tiang A sama B ya ini harusnya. Tiang A sama tiang B untuk menyangga sebuah papan pengumuman yaitu CDEF. CDEF yang warna kuning ya. Jarak tiang A, tiang pengumuman ke tiang lampu AL sama BL sama-sama 5. Tinggi papan pengumuman CF-nya 3 dan CD-nya 5. Tinggi AE mana? AE tiangnya 8. Oke, ini salah ya. Ini maksudnya misalkan tinggi dari lampu ya, bukan bayangan lampu. 10 meter. Berapa sih panjang bayangan sisi atas papan? Yaitu EF. Oke. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini namanya soal yang menggunakan konsep kesebangunan. Oke, jadi kita coba buat dulu hubungannya. Kalian coba kita lihat eh ini ya. Coba kita gambar LDE tadi ya. Kalau kita gambar kan gini ya. Saya coba gambarkan dulu ya. Jadi, tadi kan kita tahu ada lampu. Lampu di titik L. Oke, ini anggap aja ini L nih. Lampu itu dia bilang memiliki tinggi 10 meter. Jadi lampunya punya tinggi 10 meter. Oke, ini 10 meter. Ini lampunya ya. Oke. Nah, kita lihat yang lain yang A dulu ya. Di titik A itu ada sebuah tiang. Tiangnya itu tingginya 8 meter A sampai E. Berarti A itu berapa jaraknya? AL tuh 5. Anggap aja ini A di sini ya. A di sini. Oke. A dia punya tinggi 8 meter. Misalkan segini deh. Oke. Ini titik E. AE-nya itu 5. A-nya 8. CF-nya itu 3. Berarti ini ada titik D ya. Ini D. Ini 3 meter. Ini 5 meter. Oke. Nah, karena adanya lampu itu menyebabkan adanya bayangan, yaitu di D sama di E. Nah, konsepnya adalah kita tinggal bikin yang namanya proyeksi. Jadi dari sinar ini kita bikin proyeksinya ke sini. Oke. Nah, berarti bentar ya. Ini adalah bayangan dari titik E. Ini adalah si E aksen. E aksen. Oke, dengan cara yang sama, kita proyeksikan bayangan titik D. Kita proyeksikan titik D, bayangannya gini. Oke. Nah, ini adalah D aksen. Jadi kita membuat yang namanya bayangan untuk si gambar ini. Jadi kita lihat yang ini ya, ini D aksen sama E aksen. Nah, kita tahu adalah jarak dari A ke L, yaitu 5. Kita nggak tahu jarak dari A ke E berapa, jarak A ke D berapa. Nah, ini konsepnya adalah kita menggunakan yang namanya kesebangunan. Oke, misalkan lihat. Kalau saya misalkan sudut ini adalah theta, oke, jarak dari E sampai ke A itu adalah X gitu ya. Maka kita punya apa?
tangen theta akan sama kayak ini panjang dari A ke E, AE dibagi dengan X. Atau bisa juga kita pakai 10 meter dibagi X ditambah 5. Oke, karena kita tahu panjang AE itu adalah 8, maka kita punya apa? 8 dibagi X sama dengan 10 dibagi X plus 5. Maka kita bisa mengetahui berapa nilai X-nya. Kita kalikan silang aja. Kita akan punya 8X ditambah 40 sama dengan 10X. Maka 40 sama dengan 2X. Berarti X-nya itu adalah 20. Berarti dari A ke E itu adalah 20 meter. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari dari A ke D aksen. Anggap saja, misalkan ini sudutnya alfa D. Dan jarak dari A ke D aksen, anggaplah misalkan Y. Dengan cara yang sama, kita punya tangen alfa itu adalah A, D dibagi dengan Y. Atau sama aja dengan 10 dibagi Y plus 5. Kita kali silang, karena AD-nya kita tahu itu 5. 5 dibagi Y sama dengan 10 dibagi Y plus 5. Kita kali silang, kita akan punya 5Y ditambah 25 sama dengan 10Y. Berarti 25 adalah 5Y. Berarti Y-nya itu adalah 5 meter. Oke. Berarti kita sudah tahu informasi untuk jarak AD dan AE. Tapi kan di sini yang kita minta adalah panjang dari EF. Nah, sekarang kita lihatnya tampak atas dari segitiga ini. Lihat tampak atasnya ya. Oke. Jadi kalau kita gambar ulang, segitiga LE aksen dan F, kita akan punya gambar seperti ini. Ini L-nya di sini. L. Ini adalah si E aksen. Oke. Kemudian di sisi lain ada L sampai F aksen. Berarti kayak gini. Nah, ini adalah F aksen. Oke. Di sini ada titik A ya, dia bilang. Titik A sama titik B. Ini titik A di sini. Dan titik B di sini. Nah, di soal dia bilang apa? Jarak dari A ke L itu sama-sama 5 meter. Berarti ini panjangnya 5 meter. Ini juga 5 meter. Nah, kita tahu nggak panjang BA itu berapa? Panjang BA tidak lain adalah panjang CD, yaitu 5 meter. Berarti kita tahu kalau kita tarik garis, ini 5 meter. Berarti kalau kita lihat, segitiga LAB itu adalah segitiga sama sisi. Betul kan ya? Dengan sudutnya pasti 60 derajat. Nah, kemudian ada juga titik D aksen dan C aksen di sini. Di sini ada D aksen dan di sini ada C aksen. Oke, kalau kita tarik, nah, bentar ya, kita tarik gini. Nah, oke. Kemudian ada titik yang kita mau cari adalah E dan F aksen. Nah, kita punya kayak gini titiknya. Nah, ini akan terlihat bentuk segitiga sama sisi yang sebangun. Jadi kita tahu kan, dari A ke D aksen itu adalah Y. Y itu 5 meter. Oke. Dan dari A ke E itu 20 meter. Berarti ini 15 meter. Berarti karena ini segitiga sama sisi, ini pasti juga 5 meter. Juga pasti juga 15 meter. Oke. Berarti kita bisa tahu panjang dari L ke C harusnya sama dengan panjang dari L ke D aksen, harus sama dengan panjang dari C aksen ke D aksen.
Yaitu berapa? 10 meter. Karena dia segitiga sama sisi. Dengan cara yang sama juga, kita bisa tahu panjang L ke F aksen harusnya sama dengan panjang L ke E aksen. Harusnya sama juga dengan panjang F aksen ke E aksen. Yaitu berapa? 25 meter. Berarti kita bisa tahu panjang panjang F aksen ke E aksen itu harusnya adalah 25 meter. Oke, jadi di sini jawabannya nggak ada yang pas ya, harusnya 25 meter. Yang mendekati mungkin yang ini, 24. Teman, harusnya sih jawaban eksaknya adalah 25 meter. Jadi ini konsepnya adalah menggunakan kesebangunan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, mari soal yang sama. Jika tinggi lampu 10 meter, panjang bayangan sisi samping, yaitu CF itu berapa? C ke F. C ke F ini ya. Kan tadi kita udah bikin ya. Dari C ke F itu adalah C aksen ke F aksen adalah 15 meter. Kita menggunakan konsep kesebangunan tadi. Berarti jawabannya adalah 15 meter. Jadi ini konsepnya menggunakan konsep kesebangunan buat mengetahui bayangan dan panjang bayangan dari suatu benda. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu berupa grafik. Jadi kita punya grafik dari pasokan minyak goreng dari pabrik ke penjual. Datanya berupa dalam satuan kiloliter, KL. Yang biru itu adalah pasokan, yang merah itu adalah penjual. Ini untuk data 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kita lihat, Senin itu pasokannya 6, tapi yang terjual hanya 4. Selasa pasokannya 14, yang terjual 12. Rabu pasokannya 10, yang terjual 8. Kamis pasokannya 8, yang terjual hanya melebihi pasokan 14. Jumat pasokannya 10, yang terjual 8. Sabtu pasokannya 12, yang terjual 14. Minggu pasokannya 10, yang terjual 10. Ini data dari grafik. Sekarang apa pertanyaannya? Pertanyaannya nomor 3. Oke. Dia minta yang namanya stok. Enggak kok. Hah? Kok gini? Bentar ya. Oke, jadi yang nomor 3 itu dia minta yang namanya stok. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu, stok itu apa sih? Stok itu kan berarti kan sisa barang ya. Stok itu kan kita bisa ibaratkan sebagai sisa barang. Berarti sisa barang itu apa sih? Berarti dari, kalau di gambar ini berarti dari pasokan dikurangi yang terjual ya. Jadi adalah pasokan dikurangin yang terjual. Oke. Biar enak, kita bikin tabel deh. Tadi kan ada tabel Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, kita bikin tabel aja biar terlihat lebih jelas. Oke. Kolom pertama itu pasokan. Oke. Kolom kedua adalah yang terjual. Oke. Kolom selanjutnya berarti kan selisihnya. Selisih antara yang terjual dan yang pasokan. Kemudian kita bisa bikin yang namanya stok. Stok itu sisanya. Oke. Kita lihat tadi yang hari Senin pasokannya itu berapa? 64 ya. Pasokannya 6, terjual 4, berarti selisihnya 2. Maka itu jadiin stok.
2. Selasa, pasokan 14, terjual 12. Berarti pasokan 14, terjual 12, selisihnya 2, maka stoknya nambah dong jadi 4. Hari Rabu, pasokannya 10, terjual 8. Berarti pasokan 10, terjual 8, sisa 2, stok menambah jadi 6. Hari Kamis, kita punya pasokan cuma 8, 14. Berarti 8, 14, selisihnya min 6. Maka stoknya habis. Karena stoknya dipakai buat menutupi yang terjual. Jumat, kita punya pasokan 10, terjual 8. Berarti pasokan 10, terjual 8, sisanya 2, itu jadi stok lagi ya, 2. Yang Sabtu, kita punya 12, 14. Berarti pasokannya 12, terjual 14, selisihnya min 2, stoknya habis. Yang Minggu kita punya pasokan 10, terjual 10, nggak ada sisa, dan nggak ada stok. Oke, dapat terlihat ya di sini, stok terbanyak itu adalah 6, yaitu pada hari Rabu. Berarti kita bisa tahu stoknya paling banyak adalah 6 kiloliter. Oke. Nah, nomor 4. Mana pernyataan berikut yang sesuai? Kekosongan minyak di agen terjadi pada hari Minggu saja. Nah, kita harus tahu definisi kekosongan nih. Kekosongan itu kan berarti jumlah yang dibeli lebih banyak dibandingkan ketersediaan ya. Kalau kita lihat, kalau kita masukkan jumlah stok, pada dasarnya mereka semua tidak ada kekosongan sih. Nah, paling kalau kita mendefinisikan kekosongan itu adalah jumlah pasokannya lebih sedikit dibanding lebih sedikit dibanding yang terjual, berarti kekosongan terjadi ketika selisihnya minus ya. Berarti ini dan ini. Berarti kalaupun itu mau disebut sebagai kekosongan, berarti terjadi pada hari Kamis dan Sabtu harusnya. Berarti ini salah. Oke. Stok minyak 1 minggu 5 ton. Ini aja udah salah ya. 5 ton. Padahal tadi kita tahu ini kriterianya adalah kiloliter bukan ton ya. Berarti itu udah pasti salah ya, karena itu keterangannya ton. Dan terjadi pada Rabu dan Sabtu. Coba kita lihat. Rabu stoknya ada 6 kiloliter ya, bukan 6 ton. Terus pada waktu hari Sabtu malah nggak punya stok. Berarti salah juga ya ini ya. Oke. Rata-rata penjualan per hari dalam waktu 1 minggu 9 kiloliter. Kita coba lihat penjualan ya, berarti yang terjual. Kita jumlahkan semua. Berarti kita punya berapa? 4 tambah 12 tambah 8 tambah 14 tambah 8 tambah 14 tambah 10. Kita akan punya total 70 kiloliter. Berarti kalau kita bagi dengan jumlah hari, average-nya, rata-ratanya, average, berarti sama aja, 70 dibagi 7, 10 kiloliter. Berarti yang terjual bukan 9 rata-ratanya, tapi 10 kiloliter. Berarti jawabannya adalah tidak semua untuk kasus yang nomor 4. Nah, katanya bukan 9 tapi 10. Oke, nomor 5 sekarang. Nomor 5, di sini dia bilang ya dan operasional membutuhkan dana 90% dari total penjualan dalam 1 minggu. Oke. Jika 1 liter minyak dijual 12.000, keuntungan pedagang gimana? Kita harus tahu dulu, keuntungan tuh berarti apa sih? Keuntungan kan berarti kalau secara sederhananya itu adalah penjualan dikurangin dengan biaya-biaya kan? Oke, berarti kita harus tahu dulu berapa penjualannya. Tapi kita tahu yang terjual tuh 70 kiloliter dalam 1 minggu. Kalau kita kalikan dengan 12.000, maka dikali 12.000, 12K, dikurangin biayanya adalah 90% dari total penjualan. Kita punya berapa? 70 kali 12K, 70 kali 12 itu adalah 840 juta berarti. Oke, dikurangin 90% dari 840 juta.
Maka kita akan punya keuntungannya cuma 84 juta. Berarti jawabannya adalah B. Jadi keuntungan itu kita harus tahu dulu definisinya apa. Saya kita bisa tahu bagaimana mencari rumusnya. Oke, nomor 6 sekarang. Berdasarkan pengalaman pedagang, harga akan turun jika stok pada hari tersebut lebih dari rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan baku. Berarti kita mau tahu kapan harganya turun. Kita lihat dari tabel yang kita bikin. Kalau kita lihat ya, dari tabel, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu itu nggak ada stok, kan ya? Stoknya habis semua, berarti jangan pilih yang ada hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu. Pasti itu nggak bakal tersedia stok. Berarti kita pilih yang bukan itu. Yang ada hari Kamis kita hilangin, yang ada hari Minggu juga kita hilangin. Berarti pilihan kita tinggal antara A sama B. Tinggal lihat aja mana yang memiliki stok terbanyak kan. Biasanya kan kalau stoknya banyak pasti dia akan jual lebih murah ya. Stok pada hari Senin itu 2, stok pada hari Selasa itu 4, stok pada hari Rabu itu 6. Berarti kemungkinan dia akan menurunkan harga pada hari Selasa dan hari Rabu. Karena pada hari itu dia memiliki jumlah stok yang lebih banyak dibandingkan stok pada hari-hari sebelumnya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada? Nggak ada? Terry, Als, S. Hal? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut berarti ya. Nah, sekarang teks 3 itu untuk 7 sampai 11. Kita baca dulu. Ada papan reklame terdiri dari X papan. X-nya nggak tahu berapa. Masing-masing papan itu ukurannya adalah 58 kali 58 cm. Atau sama aja berapa? 0,58 dikali 0,58. Tapi ini meter ya, meter kuadrat. Nah, kita cuma mau tahu aja berapa sih fungsi F. F adalah fungsi menyatakan luas reklame dalam meter. Ya udah, berarti kan fungsi F-nya, luasnya adalah apa? Banyaknya papan yang diperlukan dikali luas satu papan. Karena satu papan itu adalah 0,58 ke 0,8, berarti X dikali 0,58 kuadrat. Berapa itu? 0,58 kuadratin, kalau dihitung sekitar 0,3364. Ada X-nya. Udah. Jawabannya adalah E. Dalam meter ya. Oke, jadi kan harus perhatikan ininya nih. Dalam meter. Kalau dalam senti, berarti dapatnya adalah yang A pasti 3364X. Kalau dalam senti. Jadi harus diperhatikan pertanyaannya. Oke, nomor 8. Coba kita lihat. Kalau X-nya 15, berarti apa? Kita butuh 15 papan untuk membuat reklame. Dan panjang sisi samping 1,74. Oke, kita kasih gambar lagi aja deh. Jadi, kayak gini. Ini ada reklame. Reklamenya, kan anggap aja bentuknya kayak gini deh ya. Oke. Nah, dia bilang dia butuh 15 kotak-kotak persegi. Tapi dia bilang panjang sisi sampingnya 1,74. 1,74 meter dari sini ke sini. Kan kita tahu ya, ini kan tersusun dari persegi-persegi. Tiap persegi kita tahu, tiap persegi itu ukurannya 0,58. Berarti kita bisa tahu dong, 1,74 tuh ada berapa persegi sih? Tinggal kita bagi aja ya. 1,74 dibagi 0,58. Jawabannya 3. Berarti apa? Berarti ini akan ada 3 kotak. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi dia akan ada 3 kotak. Karena untuk mencapai tinggi 1,74, dia butuh 3 kotak. Karena di soal dia bilang totalnya 15, berarti ada 5 kotak ke samping. 1,
2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Berarti ada 3 kotak vertikal dan 5 kotak ke samping. Dan kita tahu masing-masing kotak itu memiliki panjang 0,58. Berarti kita bisa tahu dari sini sampai ke sini adalah 0,58 dikalikan 5. Berapa itu? 0,58 kali 5, 2,9 meter. Jadi si reklame itu memiliki ukuran 1,74 dikali 2,9 meter. Oke, pertanyaannya apa? Panjang sisi yang bawahnya kan? Ya udah 2,9 meter. Paham ya? Jadi ini kita harus bisa menggambarkan reklame itu seperti apa biar kita bisa cukup membagi soal-soalnya. Lanjut. Nomor selanjutnya 9. Agar lebih menarik perhatian publik, papan-papan tersebut diberi bingkai. Oke. Tiap papan diberi bingkai yang lebarnya 2 cm. Jadi setiap papan dikasih lebar 2 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah luas papan reklamenya itu berapa? Jadi, ini kan awalnya tanpa bingkai. Sekarang dikasih bingkai si reklamenya. Dikasih bingkai 2 cm. Berarti apa? Berarti dia masing-masing si papannya itu nambah 2 cm. Oke. Berarti ini, dulu, papannya nambah gimana? Diberi bingkai yang lebarnya 2 cm. Oh, lebar papan, lebarnya doang ya. Bentar. Oke. Jadi siapa namanya? Si reklame tadi itu sekarang kita kasih bingkai. Bingkainya memiliki lebar 2 cm. Oke. Bentar. Oke. Berarti kalau semula dia punya panjang ini, berarti ini kita harus tambahin bingkai 2 cm. 2 cm ke sini. Berarti ini juga harus nambah ke atas 2 cm kan? 2 cm. 2 cm. Berarti kan jadi gini ya gambarnya. Oke. Ini juga nambah berarti ya 2 cm kan? Jadi ada bingkainya. Oke. Ini nambah 2 cm. Maka jadinya akan seperti ini. Jadi ada bingkai buat nambahin si ininya. Berarti yang semula 1,74 sekarang ditambahin 2 cm ke atas, 2 cm ke bawah ya. Berarti sekarang jadinya lebarnya adalah 1,74 ditambah 2 cm ke atas, 2 cm ke bawah, berarti ditambah 4 cm itu 0, ini 2 cm ya. Benar nggak sih? Oke. 2 cm lebarnya ya. Oh, salah. Tiap papan. Jadi bukan ujung-ujungnya doang, tapi tiap papan. Berarti kalau tiap papan, berarti lihatnya jangan di ujungnya doang, tapi lihatnya di papannya. Berarti sekarang papannya itu tiap papan nambah 2 cm. Berarti yang semula seperti ini, oke, kita duplikat. Nah, tiap papan nambah 2 cm. Berarti nambah ke sini 2 cm, 2 cm. Oke, ini juga nambah kayak gini. Oke. Jadi dia ada tambahannya. Berarti si papannya itu, oke, dia ada tambahan sebesar berapa ini? Bentar. Dia ada tambahan 2 cm ya. 2 cm karena ada 3 papan kan, berarti nambah 6 cm nih. Tambah 6 cm itu 0,06 kan. Oke. Nah, yang ini yang semula 2,9 karena dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 papan dikali 2 cm ditambah 10 cm berarti. Berarti 5 dikali 2 cm, 0,02. Maka kita akan punya lebarnya menjadi
berapa ini? 1,8 meter. Yang ini menjadi 3 meter. Sehingga kita akan punya ukurannya menjadi 1,8 dikali 3 meter. Oke. Jadi untuk nomor 9, jawabannya adalah B, 1,8 dikali 3 meter. Oke. Nomor 10 masih berkaitan sama papan ya. Kita bikin dulu soal apa itunya. Oke. Kita lihat lagi. Papan yang telah diberi bingkai 2 cm, ternyata biaya pemasangan papan itu 150.000 per buah. Satu buah papan 100.000. Jika pemasangan seluruh papan berbingkai 2.250, maka reklamenya berapa? Coba kita pastiin. Kan 150 per papan. Berarti jumlah papannya itu adalah 2.250.000 dibagi 150.000. Berarti kita butuh sebesar 2250 dibagi 150. Balik sama ya. Tetap butuh 15 papan ya. 15 papan. Berarti yang tadi ya, 15 papan dengan lebarnya 1,8 dengan panjangnya 3 meter. Berarti luasnya itu adalah 1,8 meter. Berapa itu? 1,8 kali 3. 5,4 meter kuadrat. Berarti si papanya itu memiliki luas 5,4 meter kuadrat. Oke, lanjut. Nomor 11. Jika papan reklame pada nomor 10 disusun jadi baliho besar, sama ya, 3 baris tadi, dan keempat sisinya dikasih 2 cm. Tadi udah kan ya? Maka keliling luarnya, kelilingnya berarti kan apa? Kelilingnya berarti kan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau sama aja 2 kali panjang tambah lebar. Berarti kita punya 2. Panjangnya berapa? 1,8. Lebarnya 3. Berarti kita punya berapa? 2 dikali 1,8 ditambah 3. Jawabannya adalah 9,6. Berarti keliling dari si balihonya adalah 9,6 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang soal nomor 7 sampai 11? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Ada nggak? Ada pertanyaan? Ada? Terry? S. Hal? Ada pertanyaan nggak? Ada? Terry? S. Hal? Halo, halo. Halo, halo. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Aman. Nggak ya? Masih bisa ya? Nah, nomor 12 sampai 15 gambarnya kayak gini. Mirip kayak gambar yang tadi ya, yaitu tentang bayangan. Oke, kita lihat. Di halaman sekolah Fani si yang kecil ya, berdiri di titik B. Fani di titik B, dinding, di antara sebuah dinding dan sebuah tiang. Tinggi Fani, nah tingginya Fani 1,75 meter. Tingginya Fani ya. Jadi kita ubah. Halo, halo, terdengar nggak suaranya?
Dengar? Dengar? Terdengar, Kak. Sorry ya tadi. Oke. Oke. Jadi tingginya Fani 1,75 meter. Tapi bayangan yang muncul di tembok 0,5 meter. Fani itu di B ya. Jarak B ke L itu 20 meter. Dan jarak Fani ke dinding 1 meter. Pertanyaannya adalah lampunya tingginya berapa? Oke, biar gampang kita bikin gambarnya. A sama L kan lurus ya. Berarti kita bikin dulu gambarnya. Oke. Anggap aja ini titik A. A itu. Ini lampunya. L. Oke. Lampunya kita nggak tahu tingginya berapa. Misalkan segini deh. Oke, ini lampu ya. Ini ada lampunya. Oke. Kemudian si Fani itu yang tadi orang tadi, dia berdiri di 1 meter di depan si A. Sini lah ya. 1 meter di depannya. Sini deh. Nah ini B. Ini B itu si Fani. 1 meter, ininya 20 meter. Tingginya 1,75. Oke. Tingginya si Fani 1,75. Bentar. 1,75. Oke. Sama kayak tadi konsepnya apa? Kita bikin dulu ilustrasi cahayanya. Gini kan ya? Oke. Gini nih. Nah ini kira-kira ilustrasi cahayanya gini. Oke. Ini titik temunya. Nah berarti ini adalah cahaya yang muncul, yang bayangan yang muncul di tembok segini kan? Betul ya? Nah ini dia bilang berapa? 0,5 meter. Yang kita mau cari itu ini. Tingginya ini berapa sih? Oke. Konsepnya kayak tadi. Kita cari persamaannya dulu. Anggap saja sudutnya theta deh. Oke. Kita nggak tahu ini di sini berapa nih. Anggap aja O. Anggap aja ini jaraknya adalah X deh. Oke. Berarti berdasarkan gambar ini kita tahu apa? Tangen theta akan sama kayak 0,5 dibagi X atau 1,75 dibagi X plus 1 atau H dibagi berapa itu? 21 ditambah X. Ini kalian ngerti kan? Jadi kalau saya lihat segitiga kecil, maka tan tetanya adalah 0,5 per X. Kalau saya lihat segitiga sedang, tan tetanya adalah 1,75 dibagi X plus 1. Kalau saya lihat segitiga besar, maka tan tetanya adalah H dibagi 21 plus X. Ya udah, kita kerjakan. Karena yang ada angkanya kan yang ini nih. Ini ada angkanya kan? Kita kerjain aja ininya dulu. Berarti kita kali hilang ya. 0,5 X ditambah 0,5 sama dengan 1,75 X. Berarti kita punya 0,5 sama dengan 1,25 X. Berarti X-nya itu adalah 0,5 dibagi 1,25. Jawabannya adalah 0,4. Berarti itu 0, X-nya 0,4. Berarti sama aja ini adalah H dibagi 21,4. Ya udah, sekarang kita lanjutin. Saya pakai persamaan kedua sama persamaan pertama sama persamaan ketiga deh. 0,5 X-nya berapa? 0,4 kan? Harus sama dengan H dibagi 21,4. Kali silang aja. Berarti H-nya itu adalah
21,4 dikali 0,5 dibagi 0,4. Kita hitung 21,4 dikali 0,5 dibagi 0,4. Jawabannya 26,75 meter. Berarti itu adalah tinggi dari si lampunya, 26,75 meter. Oke, bentar, saya nyalain dulu lampu rumah dulu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat nomor 13. Untuk memberikan fasilitas bagi siswa yang menyukai olahraga bola basket, di titik C, pada garis AL, ditempatkan suatu tiang untuk memasang papan pantul buat main basket ya, kayak ring gitu lah ya. Ring basket yang ukurannya 1 kali 1,8. Oke. Jarak A ke C 7 meter dan jarak tiang lampu ada CL, C ke L 14 meter. Yang A di dinding, maka luas bayang berapa? Oke, gambarkan dulu ilustrasinya. Oke. Berarti sekarang kita lihat kita ganti sama si tiang basket ya. Oke. Berarti gambarnya sama sih sebenarnya, cuma ya. Oke, kita gambarin dulu. Nomor berapa ini? Nomor 13 ya. Oke. Kita gambarkan dulu. Oke, ini lampu. Ini titik A ya. Oke. Lampunya kita sekarang udah tahu ya, tingginya 26,75 meter. Oke. Tingginya 26,75 meter. Ini lampunya nih. Oke. Sekarang ada tiang basket. Tiang basketnya itu ada di jarak AC 7 dengan 14 di sepertiganya ya. Mungkin kira-kira inilah sepertiga tuh mungkin di sinilah ya. AC C. Oke. Dengan tinggi 1,8 ya. Berarti tinggi 1,8, anggap lagi nih. Oke. Bentar ya. Oke. Ini 1,8 nih. Oke, nanti lebarnya adalah 1 meter ya. Itu nantilah lebar ke sampingnya. Oke. Nah, jarak dari A ke C itu 7, dari C ke L 14. Ini 7, ini 14. Oke, sama kayak tadi, coba kita bikin bayangannya itu munculnya di mana sih? Oke, kita tarik garis. Oke. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya. Oke. Gambarnya seperti ini ilustrasinya. Berarti karena dia maunya muncul di tembok, temboknya kan di A ya. Berarti harusnya si tinggi itu akan muncul di tembok segini. Oke. Nah, jaraknya X deh. Oke. Nah, sama kayak tadi, kita cari dulu berapa sih segitiga ini X-nya. Kalau kita nggak punya theta, oke. Kalau kita punya apa? Tangen theta itu adalah, ini kan tinggi yang kita cari ya, Y. Y dibagi X. Y-nya nggak tahu, X-nya nggak tahu. Kalau kita lihat dari segitiga yang kecil, kalau kita segitiga yang besar, 1,8 dibagi X plus 7. Kalau kita lihat dari segitiga yang besar banget, 26,75 dibagi 21 plus X. Oke, kita mau tahu lebar bayangan itu berapa, tinggi bayangannya itu berapa.
Oke, kita cari dari informasi yang kita punya. Yang ini. Oke, kalau kita kalikan, kita 1,8x sama dengan 26,75x ditambah 10,75 dikali 7. Oke. 0,8 dikali 21, jawabannya adalah 37,8. 1,8x 26,75x 26,75 dikali 7 itu adalah 187,25. Kalau kita hitung, kita akan dapat X-nya itu adalah 37,8 ditambah 1,8X sama dengan 26,75X ditambah 187,25. Mendapatkan X-nya itu negatif 5,989. Artinya apa? Gambar model kita yang kita bikin tuh ngaco. Karena harusnya X-nya kan positif ya. Berarti gambar aslinya kayak gini. Ternyata dia 1,8 tuh nggak setinggi ini. 1,8 itu pendek banget. Jadi kalau dia sampai dapatnya negatif, artinya X-nya itu ada sebelum A. Jadi dia cuman segini mungkin nih. 1,8. 1,8 meternya. Berarti kalau kita bikin proyeksi yang baru, kita akan punya seperti ini. Oh, mau, bentar ya. Oke, kalau kita bikin proyeksi yang baru, kita akan mendapatkan seperti ini. Artinya apa? Artinya bayangannya tidak muncul di tembok rumah. Kenapa? Karena bayangannya udah keburu jatuh di depannya tembok rumah sebesar, nah ini sebesarnya ini berarti. Nah, ini yang minus 5,989. Artinya soal ini kemungkinan angkanya salah nih. Karena kalau tingginya 1,8 dan ada di jarak 7 meter, ya berarti ini kayaknya soal ini salah angkanya. Salah. Kerjain ya, kalau dia nggak jatuh, Pantai nggak bisa kelihatan ya si lebar sama tingginya. Oke, jadi soal nomor 13 kayaknya kemungkinan angkanya salah. Sekarang nomor 14. Sekarang apa ini? Jarak Fani ke tiang lampu 20, sama ya. Fani berdiri 1 meter. Nah, sekarang si Fani dia melangkah ke samping sejajar dengan tinggi dinding sejauh 2 meter. Oke, jadi si Fani itu geser ke samping. Geser sejauh 2 meter. Berarti kita sekarang lihatnya itu dari atas kayak gini. Oke. Jadi gambarnya kayak gini, cuman lihatnya dari atas ya. Jadi kita lihatnya dari atas, bukan dari depan, bukan dari akar, tapi dari atas. Kan dia gini berarti ya. Ini kalau lihat dari atas ya. Ini A, tembok. Ini si Fani, B. Dan ini adalah lampu. Oke. Nah, kita tadi soal bilang apa? Kalau si Fani itu bergerak ke samping sejauh 2 meter. Berarti Fani itu bergerak ke sini sebanyak 2 meter. Oke, ini 2 meter. Oke, maka kalau kita bikin proyeksi bayangannya, ini dilihat dari atas ya. Dilihat dari atas, maka kita akan punya seperti ini.
Oke. Berarti bayangannya Fani di dinding itu akan segini. Nah, akan berpindah sejauh ini si bayangannya Fani. Jadi bayangannya Fani akan berpindah sejauh yang warna ungu. Oke, dan konsep yang sama, kalau kita anggap ini theta, oke, tadi tahu ya, A ke B itu 1, A ke B-nya 1, ini 20. Oke, berarti kita punya apa? Tangen theta itu adalah 2 dibagi 20. Kalau kita lihat segitiga yang besar, sama dengan bayangannya H ya. H dibagi 21. Berarti kita bisa tahu H-nya itu adalah 2 dikali 21 dibagi 20. Coret, coret. Maka dapatlah 2,1 meter. Berarti bayangannya Fani akan berpindah sejauh 2,1 meter. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Kemudian nomor 15 yang terakhir. Nah, yang terakhir apa lagi nih? Tinggi lampu 21 meter ya. Berarti diganti tinggi lampunya ya. Jadi lampunya diganti. Dan tiang lampu berada 20 meter. Jadi dari dinding. Oke, jadi tinggi lampu kan tadi kan kita awalnya ngitung 26,75 ya. Oke. Fani membuka jendela PQRS. Mana jendela PQRS? Di gambar. PQRS. Oke. PQRS. Jadi jendela dibuka. Setelah dibuka apa? Akan muncul bayangan dari jendela PQRS tersebut. A, A dari bawah tembok ke Q ya, 1 meter. AP itu AP itu ke titik E. Oh, paling ujung jendela 3 meter. Tanyanya Q-nya berapa? Kayak gambar lagi aja. Berarti sekarang si lampunya diganti ya. Lampunya hanya memiliki tinggi 20 meter doang lampunya. Ini lampu, ini titik A. Oke. Lampunya memiliki tinggi 21 meter. Oke. Bentar. Tinggi lampunya 21 meter. Oke. Tinggi lampu 21. Dan tiang lampu berada 20 meter. Berarti ini 20 meter ya. Di 20 meter. Tinggi lampunya adalah, sekarang kita ganti menjadi 21 meter. Oke. Tadi ada AP sama AQ. Oke. Berarti AP-nya 3 ya. P itu tadi yang atas ya. P itu yang atas. AP-nya 3. AQ itu yang bawahnya. Q itu 1. Berarti ini 2 ya. Oke. Nah, kita mau lihat bayangannya. Sama kayak tadi. Kita bikin saja proyek. Ini ada lampunya. Oke. Kita bikin proyeksinya P dan bikin proyeksinya Q. Tarik garis. Oke. Kemudian yang satunya lagi, yang proyeksinya Q ya. Tarik garis. Oke. Kita rapin dulu garisnya. Oke. Nah, ini garisnya. Berarti kita tahu
Ini adalah Q aksen. Bayangan dari Q. Dan ini ada P aksen. Bayangannya P. Yang kita mau cari itu adalah P ke Q. Sama kayak tadi konsepnya. Kita bikin aja. Anggap saja nih. Jarak dari Q ke A itu adalah X deh. Ini tulisnya theta deh. Berarti kita punya apa? Tangen theta. Kalau kita lihat dari segitiga yang kecil adalah 1 dibagi X. Kalau kita lihat segitiga yang besar adalah 21 dibagi 20 plus X. Oke. Kita cari X-nya. Berarti kita punya 20 ditambah X sama dengan 21X. Pindah ruas, 20 sama dengan 20X. Berarti X-nya adalah 1 meter. Oke. X itu adalah jarak dari bayangan Q ke A. Sekarang dengan cara yang sama, kita mencari jarak dari bayangan P ke A. Anggap aja jarak dari bayangan P ke A itu, anggap aja Y deh. Oke. Kita anggap dulunya alfa deh. Berarti kita punya apa? Tangen alfa. Kalau kita lihat segitiga yang kecil adalah 3 dibagi Y. Kalau lihat segitiga yang besar itu adalah 21 dibagi 20 plus Y. Kita kalikan silang 60 ditambah 3Y sama dengan 21Y. Berarti 60 sama dengan 18Y. Berarti Y-nya itu adalah 60 dibagi 18. 60 dibagi 18, 10 per 3. 10 per 3 meter. Nah, setelah kita tahu jarak Q ke A dan P aksen ke A, kita bisa tahu berapa jarak dari P ke Q. P aksen ke Q aksen, berarti kan sama aja apa? Y dikurangin X. Jarak dari P ke Q kan yang ini. Dari P aksen ke Q aksen, tidak lain adalah Y dikurangin X. Berarti berapa? Y-nya adalah 10 per 3. X-nya 1. Berarti sama dengan 3, 10 dikurangin 3. Berarti jawabannya adalah 7 per 3 meter. 7 per 3 itu berapa sih? 2 meter lebih 1 per 3. Berarti 2, 1 per 3. Berarti jawabannya adalah yang B. 2, 1 per 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Exal, Terry? Ada? Jadi ini cuman memanfaatkan konsep dari segitiga sebangun aja ya. Jadi makanya yang bikin susah adalah konsep dari segitiga sebangunnya nih. Karena kalau nggak kebayang, susah untuk mencari persamaannya. Oke, ada pertanyaan? Eshal sama Terry? Ada? Halo? Halo, ada pertanyaan? Eshal, Terry? Halo, halo? Nggak ada Kak, aman. Oke, kalau tidak ada, berarti kita sudahi saja untuk materi ini. Nanti catatannya saya akan kirimkan. Terus nanti link untuk video ini juga akan saya kirimkan, karena nanti saya akan upload di YouTube. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.